Halo teman-teman, saya senang bisa menyapa kembali melalui channel YouTube. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman seputar cara mengajar yang asik dan menyenangkan. Ada beberapa faktor pendukung yang dapat menciptakan suasana belajar yang asik dan menyenangkan. Faktor pendukung yang pertama adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran. Sebelum mengajar, sebaiknya guru atau orang tua menguasai materinya dengan pasti. Dalam arti, tidak ada keraguan atau ketidaktahuan, apalagi tidak mengerti dan tidak bisa terhadap materi yang akan disampaikan. Faktor berikutnya adalah persiapan yang matang. Agar dapat menguasai materi dengan pasti, baik guru ataupun orang tua perlu mempersiapkannya hingga matang. Faktor selanjutnya adalah kemampuan mengelola emosi. Dalam hal ini, guru atau orang tua perlu menyadari emosi yang sedang dia rasakan saat akan mengajar. Faktor selanjutnya adalah penguasaan terhadap metode pembelajaran. Dengan menentukan metode pembelajaran yang tepat, akan sangat mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Selanjutnya, kemampuan membaca keadaan. Kemampuan seorang guru atau orang tua dalam membaca keadaan akan membantu kita apakah proses belajar sudah berlangsung dengan baik. Kemudian, mengenali gaya belajar anak. Dengan mengenali gaya belajar anak, kita akan dapat mengetahui apakah anak cenderung aktif di kelas atau sebaliknya, dan seberapa aktifkah anak saat belajar. Berikutnya, memahami multiple intelijensi setiap anak. Dengan memahami multiple intelijensi setiap anak, juga akan memudahkan kita untuk mengetahui minat belajar anak. Selanjutnya, faktor kemampuan membangun komunikasi yang baik dan positif dengan anak atau peserta didik. Dengan membangun komunikasi yang baik dan positif terhadap anak atau peserta didik, dapat membangun kedekatan dengan anak atau peserta didik tersebut. Faktor berikutnya adalah peka terhadap setiap kendala. Di dalam proses belajar mengajar, tentu kita akan mengalami berbagai kendala. Sebaiknya kita mengenali kendala-kendala dalam mengajar. Kepekaan diperlukan untuk mengantisipasi kendala yang di luar prediksi. Fokus pada solusi. Saat menemui masalah atau kendala dalam proses belajar mengajar, sebaiknya guru atau orang tua lebih fokus untuk memikirkan solusi atau jalan keluar dari setiap kendala. Memohon campur tangan Tuhan sebelum mengajar
berarti guru atau orang tua mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang di luar kuasa mereka. Penting bagi guru atau orang tua untuk mengingat kuasa Tuhan saat mengajar. Selamat merancang kegiatan belajar mengajar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.